Halo, Assalamualaikum semua. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah teori akuntansi. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Jaifullah dengan NIM 2403010204048 dengan prodi akuntansi, dan untuk teori akuntansi sendiri yaitu dosen pengampunya Ibu Yuanisa. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan SAK yang ada di Indonesia. Nah, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP ataupun tetap, SAK EM, KM. Dalam hal yang pertama itu, yaitu bagian A, yaitu entitas apa yang harus komplit dengan standar tersebut. Nah, untuk jawabannya yang bagian A itu bisa dilihat di sini bahwa jenis SAK yang ada di Indonesia itu sebagai pilar ada 4. Nah, di mana entitasnya ini ada juga, itu bisa dilihat dimulai dari yang pertama. SAK internasional ini entitas harusnya yaitu perusahaan multinasional, perusahaan dengan pelaporan di pasar modal global, perusahaan yang memiliki kepentingan keuangan di luar negeri. Nah, untuk yang kedua, pilar yang kedua, SK di sini yaitu entitasnya perusahaan publik, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau badan usaha milik negara, perusahaan dengan kewajiban pelaporan kepada OJK dan Bank Indonesia maupun perusahaan besar lainnya yang memiliki kepentingan bagi pemangku kepentingan eksternal. Nah, yang ketiga yaitu SAK etap, yaitu entitasnya yaitu perusahaan swasta yang tidak terdaftar di Bursa Efek dan tidak memiliki pelaporan kewajiban kepada regulator keuangan. Biasanya digunakan oleh perusahaan keluarga atau perusahaan skala menengah yang tidak memiliki investor eksternal yang signifikan. Nah, yang terakhir, SAK EMKM, di mana entitasnya yaitu UMKM yang membutuhkan pencatatan keuangan yang lebih sederhana dan hanya berfokus pada laporan keuangan dasar seperti laporan laba rugi dan neraca. Nah, untuk soal bagian B-nya yaitu referensi dan acuan dari masing-masing 4 pilar ini. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini yaitu SAK internasional memiliki acuan standar IFRS penuh yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Nah, untuk yang kedua itu SAK umum dengan acuan standarnya yaitu IFRS hanya dengan beberapa penyesuaian yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan bisnis nasional. Dan yang ketiga, SAK etap. Nah, acuan standarnya itu berbasis IFRS untuk entitas kecil, akan tetapi dengan penyederhanaan aturan terkait aset liabilitas dan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu SAK EMKM. Nah, ini tidak berbasis IFRS, tetapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dan lebih sederhana dibandingkan dengan SAK etap. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia itu mengacu ke IFRS atau US GAAP. Nah, standar di Indonesia itu, standar akuntansi keuangan di Indonesia itu lebih mengacu pada IFRS dibandingkan US GAAP dengan alasan yaitu karena IFRS ini digunakan lebih dari 140 negara dan termasuk dari di negara-negara Eropa dan Asia. Nah, dengan mengadopsi IFRS, laporan keuangan perusahaan Indonesia itu menjadi lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan perusahaan asing, sehingga mempermudah untuk investasi dan perdagangan internasional. Nah, yang kedua, US GAAP ini adalah standar yang digunakan Amerika Serikat dan lebih berbasis aturan rules based. Dan sementara itu, IFRS lebih berprinsip yaitu principle based
dan lebih fleksibel dalam penerapannya. Nah, oleh karena itu IFRS dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis di Indonesia. Nah, untuk soal terakhir, itu soal nomor 3, itu apakah satu standar fit for all? Nah, untuk jawabannya itu tidak, karena hal ini disebabkan oleh beragamnya karakteristik dan kebutuhan setiap jenis entitas. Nah, sehingga tidak mungkin untuk satu standar itu bisa mencakup semuanya secara efektif. Nah, perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan terbuka dan perusahaan multinasional memerlukan standar yang kompleks dan rinci, seperti IFRS atau SAK umum, agar informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya oleh investor dan kreditor. Namun, sebaliknya, perusahaan yang kecil dan seperti UMKM hanya membutuhkan pencatatan sederhana, sehingga standar yang terlalu kompleks justru akan membebani. Oleh karena itu, SAK etap dan SAK MMKM menjadi solusi bagi entitas skala kecil yang menginginkan pencatatan keuangan yang lebih praktis. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan atau presentasi mengenai jawaban untuk ujian akhir dari teori akuntansi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.